Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang asas pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu Mutiara Ayu Faradisa, Nuryani, Setiani Yulia Kartikasari, dan Wahyu Oktodi. Saya sendiri, Nuryani, nomor presensi 30, akan menjelaskan tentang asas pendidikan. Apa itu asas pendidikan? Asas pendidikan menurut Hartoto tahun 2008 dalam Jurnal Ilmu Pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya, menurut Umar Tirta Raharja dan Lasulo tahun 1994, asas pendidikan terdiri dari 3, yaitu asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tutwuri Handayani ini merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat, merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau long life education. Yang terakhir adalah asas kemandirian dalam belajar, merupakan aktivitas belajar yang didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran tersebut. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nuryani. Asas tersebut kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes RMP Sastrokartono. Beliau menambahkan 2 asas, yaitu ing ngarsa sungtulodo dan ing madya mangunkarsa. Ing ngarsa sungtulodo artinya yang di depan memberi contoh. Ing madya mangunkarsa artinya yang di tengah memberi kehendak. Tutwuri Handayani artinya yang di belakang memberi dorongan. Contoh penerapan dari asas tersebut adalah pada saat di depan murid, guru maupun pendidik harus memberikan contoh yang baik dalam segala hal, khususnya dalam berperilaku. Contoh penerapan azas ing madya mangunkarsa adalah seorang guru di tengah-tengah kesibukannya diharapkan dapat memberikan semangat kepada siswa-siswinya. Contoh penerapan azas Tutwuri Handayani adalah pada saat di belakang, baik guru maupun orang tua diharapkan memberikan semangat dan dorongan moral kepada para peserta didiknya. Selanjutnya, saya Wahyu Oktodi akan menjelaskan tentang asas belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat adalah suatu konsep, ide, gagasan pokok yang dalam konsep ini ialah bahwa belajar itu tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal saja, akan tapi seorang dapat mendapatkan ilmu pengetahuan meskipun ia telah selesai mengikuti pendidikan formal. Dalam mencapai integritas pribadi yang utuh, sebagaimana gambaran manusia seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka Indonesia menganut asas pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat memungkinkan tiap warga negara Indonesia untuk 1. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandirian sepanjang hidupnya. Yang kedua, mendapat kesempatan untuk memanfaatkan layanan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, mendapat kesempatan mengikuti program-program pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuan, dan mendapat kesempatan mengembangkan diri melalui proses pendidikan jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Saya Mutiara Ayu Faradisa dari kelompok 1 akan menjelaskan asas kemandirian dalam belajar. Yang pertama, belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, peran kemauan dan motivasi dalam belajar mandiri sangat penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa. Yang ketiga, dalam belajar mandiri, siswa mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pelajaran apa dan tujuan apa yang hendak dicapai dan bermanfaat baginya. Selanjutnya, penerapan asas pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan. Menurut Kim, tahun 2009, dalam Jurnal Ilmu Pendidikan, penerapan asas pendidikan meliputi 1.
peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminati di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat. Yang kedua, peserta didik bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri. Yang ketiga, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminatinya. Yang keempat, peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa diberikan kesempatan untuk memasuki program pendidikan dan keterampilan sesuai gaya dan irama belajarnya. Yang kelima, peserta didik yang memiliki kelainan cacat atau fisik atau mental memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan dan keterampilan sesuai dengan cacat yang disandang. Yang terakhir, peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan dasar yang memadai. Selanjutnya, kesimpulan dari ketiga asas tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam asas Tutwuri Handayani, menekankan pada peran pendidik dan anak didik dalam kegiatan belajar. Namun, dalam asas belajar sepanjang hayat menekankan pada peran anak didik dalam belajar, sedangkan asas kemandirian dalam belajar menekankan pada proses belajar yang harus mandiri dan tidak selalu bergantung dengan orang lain. Sekian dari penjelasan kelompok kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.